Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desrina Syafitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 3 Lokal A dengan NIM 211250019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai intervensi pendekatan postmodern untuk anak usia dini dan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling bagi AUD dengan dosen pengampu yaitu Bunda Deni Febrini SAG MPD. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada baiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan intervensi pendekatan postmodern. Pendekatan postmodern ialah pendekatan yang erat dengan konsep filosofis dan tertuju kepada solusi. Yang dimaksud dengan konsep filosofis yaitu di mana seorang konseling dan konselor mengkonstruksikan atau membangun realita atau yang positif yang dapat diterima oleh konseling atau klien dan dapat mengubah pandangannya pada realita, yakni sesuatu yang dapat diatur, sesuatu yang dapat dibangun atau dikonstruksikan yang positif dan bukannya sebuah hal yang kaku atau absolut, dan dapat melihat bagaimana dirinya dalam posisi dan sudut pandang yang lain. Seperti dengan teknik solution focus based therapy, di mana dengan adanya solusi ini, konseling dan konselor dapat mengkonstruksikan atau membangun hal yang positif, di mana keberadaan dari realita yang dimiliki dan dibantu juga dengan positifisme, maka dapat membantu klien untuk menemukan solusi yang dibutuhkannya serta dengan sudut pandang yang positif dan lebih berorientasi terhadap tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan terapi fokus. Yang pertama yaitu pemahaman diri atau yang disebut dengan introspeksi diri. Kedua yaitu pengorganisasian cara berpikir atau kognitif, di mana lebih secara logis dan rasional. Yang ketiga yaitu mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Kemudian memulihkan indera perasa pada satu keadaan yang terbuka dan optimal. Kemudian membantu klien membangun visi yang dipilih untuk masa depan mereka. Kemudian yaitu membantu klien membawa kesuksesan sekecil apapun ke dalam kesadaran mereka. Kemudian yaitu membantu klien untuk mengulang keberhasilan yang pernah mereka lakukan. Kemudian yaitu membantu klien mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diinginkan klien terjadi dalam kehidupan mereka dan terus terjadi. Kemudian yaitu pengubahan pandangan mengenai situasi atau kerangka berpikir, pengubahan cara menghadapi situasi problematik, dan merekam sumber-sumber dan kekuatan klien. Adapun tahap teori fokus yang pertama yaitu ada struktur bound, yang kedua ada part range, yang ketiga nascence, kemudian ada teknik-teknik terapi. Yang pertama yaitu adanya perubahan sebelum terapi. Kedua yaitu pertanyaan ajaib. Yang ketiga yaitu pertanyaan penskalaan atau saling question. Yang keempat yaitu expression selling atau pertanyaan kekecualian. Yang kelima yaitu mengatasi pertanyaan atau complication. Yang keenam umpan balik konselor kepada klien. Yang ketujuh penghentian. Adapun konsep dasar naratif terapi. Terapi naratif dianjurkan untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan minat khusus pada klien. Dengan cara yang pertama, mendengarkan cerita-cerita untuk mencari tahu dalam kehidupan klien. Yang kedua yaitu menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk melibatkan klien. Selanjutnya yaitu implementasi konseling postmodern di sekolah. Menurut Amundsen pada tahun 2003, ia mempresentasikan filsafat postmodern yang dinamakan Second Order Questioning atau yang disebut dengan SFBCC. Bagi konselor, tujuan proses interpretasi adalah
Yang pertama, untuk mengetahui pandangan klien. Yang kedua, untuk membantu klien peduli terhadap konseptualisasinya dan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan dalam rentang hidup mereka. Yang ketiga, untuk mendukung klien dalam penerapan gagasan-gagasan. Yang keempat, yaitu untuk mempertahankan konstruksi atau pembangunan klien, pemikiran pemahaman klien dan tidak meninggalkannya demi ide-ide yang lebih ilmiah seperti tipe sifat dan kepribadian. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know